Haleluya, shalom saudara. Shalom saudara dimanapun saudara berada saat ini, apa kabarnya? Puji Tuhan, kita percaya saat ini Tuhan memberkati kehidupan kita melalui ibadah kita pada hari ini. Ibadah bersama MAP Virtual Church. Saudara siap diberkati oleh Tuhan? Amin. Mari saudara kita mau satukan hati kita. Kita datang menyembah dan memuji Tuhan saat ini. Kita mau satukan hati kita dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hari yang Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Satu hari lagi Tuhan kami Engkau percayakan untuk kami boleh bernafas melakukan aktivitas. Kami mengucap syukur Tuhan kalau di antara kami Tuhan tidak ada seorang pun Tuhan yang tergeletak rumah sakit Bapak. Bapak, sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu saat ini Tuhan Yesus, kami mau datang memuji dan menyembah-Mu saat ini Bapak. Kiranya Tuhan Engkau yang akan menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Menguasai tempat ini Tuhan, sehingga kami selesai dari ibadah ini, kami memperoleh sukacita yang datangnya dari Engkau Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Beracara Engkau dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapi setiap kami yang merindukan lawatan kasih-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Beracaralah, kami siap dipimpin oleh Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita saudara. Saudara siap memuji dan menyembah Tuhan? Haleluya, mari saudara kita mau angkat pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Di hadapannya, katakan sekali lagi, langit dan bumi semua. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari bersama kita mau angkat pujian ini saudara. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah semua. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya semua. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin semua. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Mari saudara siapkan hatimu untuk kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Teduhkan hatimu saudara, pandang Dia yang mengasihimu. Buka hatimu, sambut Dia. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mendengar seruan hati kami Tuhan. Lewat lembah yang kelam Tuhan, Engkau yang menemani aku Tuhan. Engkau yang memegang tanganku Tuhan.
pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari saudara kita mau angkat pujian ini sekali lagi, katakan, Bapa Kau mendengar, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah yang gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lebih lagi angkat pujian ini bersama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku
bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur kami persembahkan kepadamu Allah kami yang hidup. Ucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Engkau Allah kami yang melayakkan kami Tuhan menjadi anak-Mu Tuhan. Engkau yang melayakkan kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memeluk kami. Engkau memegang tangan kami. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami terjatuh Tuhan. Haleluya Yesus, puji nama-Mu Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini juga Tuhan, kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan kami, membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah saat ini Tuhan. Siap mendengarkan Kau berbicara. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setia-Mu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Pujian ini saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setia-Mu,
Benar Bapa, melalui pujian ini kami katakan kami menyesali Tuhan atas setiap kesalahan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Kembali Engkau sucikan dan kuduskan kami, Engkau yang melayakkan kami Tuhan menjadi anak-Mu Tuhan. Sebentar kami Tuhan, kalau kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, kami minta Roh Kudus Kau mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Sembunyikan beliau belakang kaki salib-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang keluar dari lidah bibirnya adalah berasal dari hati-Mu, untuk menguatkan kami, menegur kami, memberikan kami kemampuan untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa saudara-saudari sekalian dalam nama Tuhan, dimana kalau pada saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Junus Ton Ginting. Saya gembala sidang di GPDI Kutagaluh, Karo, Sumatera Utara. Baiklah, pada saat ini kita akan mulai belajar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari naskahnya Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi temanya pada saat ini adalah kekuatan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini berkata, Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku, itu yang memberi kekuatan, yaitu untuk menyampaikan kabar baik. Kenapa dikatakan kabar baik? Karena kabar itu, firman Tuhan itu akan membawa kebaikan kepada kita yang mendengarnya dan yang melakukannya. Banyak kita jumpai pada saat ini umat-umat Tuhan yang begitu susah karena keadaan mereka merasa tertindas. Mereka tidak bersuka cita, tetapi ketika hamba Tuhan itu datang untuk menyampaikan kabar baik, maka orang itu akan bersuka cita. Pada akhir-akhir ini banyak kita lihat yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi bukan dengan kekuatan Roh Kudus. Mereka menyampaikan firman itu dengan pikiran mereka sendiri. Tetapi pada saat ini kita mau belajar adalah Roh Tuhan yang mempunyai kekuatan ketika kita menyampaikan firman itu. Kalau dalam Lukas 7 ayat 22, firman Tuhan berkata, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang kusta, ada yang tuli, dan ada yang mati. Itu semua bisa mendapatkan perubahan ketika kabar baik itu diberitakan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sering kita dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita merasa terbatas. Sering kita merasa kita tidak mampu. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita ini
diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Dan ketika kita percaya, kita disertai oleh Roh Kudus, maka pekerjaan kita, maka pelayanan kita pasti akan diberkati Tuhan. Di Amsal berkata, jangan engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dari itu teman-teman, saudara-saudara sekalian, mari kita merenungkan kabar baik itu. Mari kita merenungkan firman Tuhan itu. Sehingga kita tidak bersandar kepada pengetahuan kita, tetapi kita bersandar kepada firman Tuhan yang kita dengar, kepada firman Tuhan yang kita pelajari. Saat kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka Roh Kudus itu akan memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus itu memberikan pengertian kepada kita, sehingga setiap firman yang kita dengar bisa kita mengerti. Sehingga firman yang kita dengar itu, kita mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Selanjutnya, firman tadi berkata bahwa Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang tertawan. Mereka kita lihat bebas berlari ke sana ke sini, tetapi sebenarnya jiwanya tertawan. Dia terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan yang mereka tidak sadari. Saat kita mempunyai Roh Tuhan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan ini, maka mereka bisa dilepaskan daripada keterikatan mereka. Yang kami jumpai di pelayanan kami, bahwa banyak umat-umat Tuhan itu, mereka tidak sadar kalau mereka terikat. Yang ada dalam pikiran mereka, kami ini sudah beribadah, kami ini sudah mengikuti komsel. Dia datang ke gereja, duduk mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebenarnya mereka dalam keadaan terikat. Sehingga sepulang dari gereja, sepulang dari persekutuan, mereka tidak bisa melakukan firman yang mereka dengarkan. Mereka tidak kuat untuk melakukan firman yang sudah mereka mengerti. Karena ikatan-ikatan kuasa kegelapan itu yang mengikat mereka. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 107 ayat 4. Firman Tuhan berkata, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang, tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat 6. Mereka maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ini dikatakan ada orang yang mengembara di padang belantara. Mereka tidak menemukan jalan. Mereka sudah bingung. Tetapi ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 7 berkata, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Bapak ibu saudara sekalian, coba renungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita termasuk dalam tipe yang pertama ini, yang tidak tahu lagi arah tujuan hidup kita? Saat kita sadar kita tidak tahu lagi kemana arah tujuan kita, maka marilah kita berseru kepada Tuhan. Saat kita berseru kepada Tuhan, ayat 7 berkata, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Lalu yang kedua, dalam 107 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi.
karena mereka memberontak terhadap pemerintah-pemerintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ini kita lihat adalah seperti orang-orang yang masuk ke dalam penjara. Mereka sudah dibatasi ruang kebebasan mereka, sudah dibatasi penglihatan mereka, sudah dibatasi makanan mereka. Teman mereka berbicara, segala sesuatu sudah dibatasi oleh tembok. Tetapi saat ini firman Tuhan berkata, ayat 13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Ini firman Tuhan berkata, di saat kita merasa ada dalam tawanan, ada di dalam penjara, mari kita berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membebaskan kita, diselamatkannya kita. Tapi tanpa kekuatan Roh Kudus kadang-kadang kita tidak bisa menjangkau orang-orang seperti ini. Ini kadang-kadang bukan hanya orang yang di penjara, orang yang di luar ini, yang bebas ini juga sering kita lihat seperti dia dalam penjara. Ketika kita datang memberitakan kabar baik itu, ketika mereka mendengar penjelasan kita, sehingga mereka bisa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan membebaskan mereka, membawa mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Tuhan yang memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Sebab kita percaya Roh Kudus itu punya kekuatan yang luar biasa. Yang ketiga, dalam Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ayat 19 berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ini karena ketidaktahuan mereka, karena kebodohan mereka, karena dosa mereka. Mereka disiksa dalam berbagai-bagai penyakit. Makan tidak mau, minum tidak enak, tidur tidak bisa. Dan mereka sudah dekat ke pintu gerbang maut. Ketika kita datang kepada mereka, kita kabarkan kabar baik, kita sampaikan, kita jelaskan. Ketika tersentuh hatinya, maka ayat 19 berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dan disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bapak Ibu Saudara sekalian semua yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman ini. Banyak kali teman-teman di sekeliling kita yang sakit menderita. Apakah karena itu, karena teguran Tuhan, karena dosa pelanggaran mereka? Mari kita minta Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita, memberikan hikmat kepada kita, sehingga mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa menguraikan firman Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus mereka bisa mengerti firman itu. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan mengeluarkan mereka dari liang kubur. Tanpa Roh Tuhan, tanpa Roh Kudus, kadang-kadang kita tidak bisa lagi menjangkau mereka. Banyak tim-tim doa yang besuk ke rumah sakit.
Ada yang nggak bisa lagi berdiri, tetapi ketika disampaikan firman Tuhan, mereka meminta diri mereka dibaptis dalam keadaan sudah tidak berdaya. Mereka berkata, biarpun aku mati, aku mau mati di dalam Tuhan Yesus. Dari itu, mari saudara-saudari yang mendengar firman Tuhan ini, mengerti kita bahwa Roh Kudus itu punya kekuatan yang luar biasa. Ketika kita datang menjangkau orang-orang yang tertawan itu, yang sakit itu, mereka mau mendengar firman, mereka mau dilepaskan, dan mereka mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang keempat, itu dalam Mazmur 107 ayat 23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Di sini ketika mereka berseru kepada Tuhan di lautan lepas, ketika Tuhan berfirman, maka gelombang itu tenang dan mereka bisa berlayar dengan tenang. Dalam akhir-akhir zaman ini, mungkin ekonomi kita berada di tengah badai. Kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Selama pandemi COVID-19 ini, aku percaya banyak ekonomi kita yang hancur, yang berantakan. Kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kebutuhan begitu mendesak, tetapi uang masuk begitu sedikit. Kita terhuyung-huyung. Tetapi firman Tuhan ini berkata, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, didengarkannya doa kita, dan dibuatnyalah laut itu tenang. Tuhan membuat gelombang ekonomi itu tenang. Biarpun uang masuk kita tidak seberapa, biarpun pengeluaran kita lebih banyak daripada kemasukan, tetapi Tuhan memberikan ketenangan kepada kita, sehingga kita bisa melalui hari-hari kita. Hari demi hari berlalu, sehingga sampai kepada bulannya, bulan demi bulan berlalu, sehingga sampai kepada tahunnya. Kita tetap dipelihara, biarpun tidak berlebihan, tetapi kita dalam keadaan cukup. Kita merasa cukup apa yang ada kepada kita. Kita bisa merasa tenang dengan kemasukan yang sedikit itu, karena ada damai Tuhan di dalam hati kita. Dari itu saudara-saudara sekalian, di saat badai gelombang ekonomi mendera kehidupan kita, marilah kita berseru kepada Tuhan dengan suara yang keras, sehingga Tuhan bisa mendengar doa kita. Kalau kita lihat di pintu gerbang bait Allah, ketika orang lumpuh itu ada di situ duduk minta-minta. Ketika Tuhan Yesus lewat, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika orang banyak berkata, diamlah, jangan kau berisik katanya. Tetapi dia tetap berseru sekuat tenaga. Ketika Tuhan Yesus mendengar seruannya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan Tuhan menyembuhkan dia. Ayat 30 berkata, mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 32. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Jadi di sini saudara-saudara, ketika kita berseru, maka Tuhan itu mengajak kita bersuka cita. Tuhan itu mengajak kita bersyukur. Dan Dia ingin agar kita meninggikan Dia di dalam jemaat-jemaat, di dalam pertemuan, di dalam persekutuan kita. Bagaimana caranya kita meninggikan Dia? Yaitu dari gaya hidup kita, dari kesaksian-kesaksian kita. Kita menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu dahsyat luar biasa. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Dia sanggup mengubahkan kita. Dia sanggup memulihkan kita. Ini semua bisa terjadi apabila roh Tuhan itu ada dalam kita. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, maka engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk menjalani hari-hari kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudari di dalam Tuhan, setelah kita mempelajari ayat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita renungkan dalam hidup kita. Apakah kita sudah mempunyai Roh Kudus dalam hidup kita? Kalau kita belum mempunyai Roh Kudus, mari kita raih Roh Kudus itu. Sehingga saat kita penuh dengan Roh Kudus, kita mempunyai kekuatan. Kekuatan yang pertama itu adalah untuk menaklukkan diri kita. Kekuatan yang kedua adalah untuk kita bisa berjalan dari lingkungan kita, untuk memberitakan kebesaran Tuhan kepada sekeliling kita. Kekuatan yang ketiga adalah untuk kita bisa menerima cobaan-cobaan yang mendera kehidupan kita. Apakah sakit penyakit, apakah karena ekonomi, apakah karena sosial budaya, kita pasti sanggup. Apapun keadaan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita tetap berserah kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, engkau tinggal diam, aku yang berperang membela engkau. Kita tinggal duduk diam, kita lipat tangan, berlutut, berseru kepada Tuhan, Tuhan ini aku umatmu, tidak ada kekuatanku, penuhi aku dengan rohmu, sehingga aku bisa kuat. Aku yakin percaya bahwa kekuatan Roh Kudus itu akan memperlengkapi kita kemanapun kita pergi. Kekuatan Roh Kudus itu akan menguatkan, memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Dan saya yakin percaya kita akan melewati hari-hari kita dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu, di mana kalau pada saat ini kami sudah bisa mempelajari sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat dari Tuhan tetap memperlengkapi kami, sehingga kami bisa mendapatkan pengertian, sehingga kami bisa mempelajari terus firman-Mu. Dan saat kami mempunyai Roh Kudus, kami mempunyai kekuatan yang baru untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat umat-umat-Mu yang mendengarkan, memberitakan firman ini. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada mereka, sehingga saat mereka mendengar firman ini, mereka bisa mengerti, dan Roh Kudus memberi kekuatan kepada mereka, dan mereka bisa melakukannya. Itu akan menjadi kekuatan dalam hidupnya, dan mereka bisa menyaksikan kebesaran Tuhan kepada lingkungannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tiada berubah
dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.